Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Angga Priprambudi. Saya adalah mahasiswa Retaker PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman dengan nomor peserta 201698310708. Nomor induk mahasiswa 2205027 Saat ini saya mengabdi di SMP Negeri 1 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Retaker kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil topik Stop Bullying di kelas 72. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Apakah ada yang tidak hadir dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, tidak ada ya. Ya, alhamdulillah anak-anak, puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita ridho dan kasih sayang, yang memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini di sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Palas. Ya, semoga kehadiran kalian ini bisa konsisten terus-menerus dan bisa menggapai cita-citanya menjadi siswa yang cemerlang masa depannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini anak-anak, Pak Angga akan membawa suasana kelas ini lebih cair dan ya lebih fokus lagi, karena Pak Angga lihat tadi pas masuk tadi mungkin ada beberapa anak yang sudah mulai penat ya, sudah mulai bosan, dan ada juga yang mengantuk ya, apalagi tadi malam itu ada Piala Dunia ya kan, ada yang nonton Piala Dunia ya. Tangannya ke atas semua, ikut instruksinya yang Pak Angga sampaikan ya, fokus ya. Siap? Ya. Tangannya putar, 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 stop. Lihat tangannya Pak Angga ya. Ya. Lagi putar, 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 stop. Lagi putar, 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 stop. Stop, stop, stop. Ada satu ya kan. Lagi ya. 1, 2, 3, putar, 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 stop. Lebih cepat ya. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 pegang dagu. Dagu di sini. Ya. Oke, tepuk tangan ya. Silakan duduk ya, ya. Ya anak-anak, selanjutnya setelah sedikit tadi ya, kalian akan tetangga akan menyampaikan beberapa masalah yang terjadi di sekolah kita. Ini kejadian yang sering terjadi ya, sengaja ataupun tidak sengaja ya, dimana Pak Angga aktivitasnya tentunya ya melihat beberapa siswa yang bukan hanya kelas 7 saja, kelas 8 dan kelas 9 ya. Itu ada kejadian saling olok-mengolok ya, yang pertama. Yang kedua, bahkan ada yang saling caci memaki ya kan. Tapi dalam konteksnya yang Pak Angga bingung, ternyata itu adalah kegiatan bercanda rupanya ya anak-anak, atau aktivitas bercanda. Padahal kalau kita dengar-dengar apa yang disampaikan itu melebihi ambang batas ya kelakuan kita. Misalkan panggilan-panggilan rasis ya,
menyebutkan warna kulit, ya kan? Kemudian tinggi kah, pendek kah, ya itu secara verbal, ya. Oke anak-anak, selanjutnya dari masalah-masalah tersebut, maka Pak Angga ini mengangkat tema atau topik yang sesuai dengan kejadian atau masalah yang ada di sekolah, yaitu bully, ya. Nah, yaitu bully. Anak-anak sekalian, ada yang pernah dengar bully itu apa? Atau ada yang mengerti pengertian bully yang mungkin pernah dilihat di televisi, ya kan? Atau sudah tahu sebelumnya waktu di sekolah sebelumnya, ya? Silahkan angkat tangannya. Nah, silahkan. Fiona. Nah. Iya, bagus. Ada lagi? Tidak ada. Tepuk tangan untuk Fiona, ya. Ya, ini berdasarkan wawasan dan pengetahuan, ya. Ternyata Fiona bagus sekali tadi menjawabnya, ya. Ternyata sebuah kegiatan atau perilaku mengejek seseorang yang seseorang itu dalam kondisi lemah atau memiliki kekurangan, ya. Nah, anak-anak, dari pengertian bully dan permasalahan yang Pak Angga sampaikan, topik yang Pak Angga ambil pada materi hari ini adalah stop bullying, ya. Nah, stop bullying. Ya anak-anakku, sebelum kita melanjutkan tentang materi yang Pak Angga sampaikan, maka dari itu kita sekarang mengkampanyekan stop bullying, ya. Tepuk bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, 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 no. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu dari kampanye tadi Pak Angga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan anak-anakku sekalian mampu mengembangkan empati atau perasaan empati terhadap perilaku bullying. Tujuan khususnya nanti anak-anak, kalian mampu merinci faktor penyebab perilaku bullying. Yang kedua, nanti kalian mampu membangun perasaan empati kepada korban dan pelaku bullying. Dan yang terakhir, harapannya Pak Angga dan guru-guru semua yang ada di sekolah ini, kalian mampu menunjukkan rasa empati dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia, ya. Tadi bukan hanya di sekolah ini saja, tetapi ketika kita berada di luar dari sekolah ini atau bermasyarakat, bersosial, kita harus menumbuhkan rasa empati itu sendiri, anak-anak. Ya, anak-anak, selanjutnya faktor penyebab terjadinya bullying, ya. Menyatakan bahwa alasan seseorang melakukan bullying adalah karena korban ini mempunyai persepsi bahwa pelaku melakukan karena tradisi balas dendam, karena dia dulu diperlakukan sama, ingin menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan agar mendapatkan kepuasan dan iri hati. Adapun korban, mungkin salah satunya ada teman kalian yang ada di sini, itu mempersepsikan dirinya sendiri menjadi korban bullying karena penampilan yang menyolok, tidak berperilaku yang sesuai, perilaku dianggap tidak sopan dan dianggap sebuah tradisi. Anak-anak, karena tradisi ini kan susah kan dihilangkan kan? Apalagi di tempat kita ini bullying itu kayak nampaknya sudah terbiasa gitu. Lanjut anak-anak, untuk pelaku bullying, nah ini pelakunya anak-anak, meliputi beberapa karakter seperti peduli dengan popularitasnya. Yang kedua, pernah menjadi korban. Nah, ternyata pelaku ini pernah menjadi korban sebelumnya, anak-anak.
Dan yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Ya. Sedangkan untuk yang korban, nah tadi pelaku, sekarang korban bullying. Ya. Dianggap berbeda yang pertama. Maksudnya apa dianggap berbeda anak-anak? Ya, mungkin dari strata sosialnya, mungkin dari warna kulit, mungkin dari tinggi badan mungkin ya, dan lain sebagainya, yang dia itu menjadi objek bully. Atau dia suka sakit-sakitan mungkin ya, malah diolok, ya kan? Sudah sakit malah diolok ya, atau memiliki kekurangan. Yang kedua, dianggap lemah atau tidak berdaya ketika bermain di lingkungan sekolahnya atau di dalam bermain di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri rendah. Nah, coba lihat anak-anak, kalau ada di sini teman-teman kita ada yang tidak pede ya kan, atau ada siswa di sini yang tidak percaya diri dengan itu, berarti bisa jadi dia menjadi korban bullying ya. Yang terakhir, kurang populer dibandingkan teman-teman yang lain. Artinya dia tidak memiliki teman ya. Mungkin kelas ini ada ya gitu ya, satu teman kita mungkin yang tidak bisa bersosialisasi, atau teman kita yang di kelas lain ya. Itu kadang dia sendiri, tidak, ketika berbicara dia diam saja ya kan. Nah, mungkin itu dampak dari perilaku bullying. Entah itu didapat dari sekolah atau di dalam masyarakat ya. Nah, apa anak-anak yang harus kita lakukan untuk tidak melakukan tindakan bully ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Pak Angga tanya dulu kepada kalian semua di sini ya. Mohon maaf betul Pak Angga akan bertanya ya, tidak apa, terbuka saja. Anak-anak, siapa di sini yang pernah mengalami perlakuan bullying atau perlakuan tindakan kekerasan bullying ini ya? Silahkan angkat tangannya yang berani menyampaikan itu. Kadang ini berat anak-anak ya, tapi kita ambil pelajarannya dari teman kita, mungkin ada yang memiliki pengalaman pahit ini. Silahkan angkat tangannya. Nah, silahkan Mustafa. Saya Pak, dulu waktu SD ada beberapa teman saya Pak, dia suka mengolok nama orang tua saya Pak, dan sengaja mendorong saya Pak, sampai-sampai saya masuk ke dalam parit. Di situ saya merasa sakit hati dan sedih Pak. Iya, itu di sekolah ini atau di sekolah yang sebelumnya? Di SD sebelumnya Pak. Oh, di sekolah sebelumnya, di SD ya, berarti ya. Pak Angga turut perhatian sekali nak ya dari kejadian tersebut. Selanjutnya gimana kalau dengan kondisi teman yang ada di kelas ini? Tentu tidak ada Pak. Kalau di kelas ini teman-teman saya semuanya baik-baik Pak. Oh gitu. Ketika saya senang, sedih maupun susah, mereka selalu ada Pak. Saya beruntung memiliki teman seperti mereka Pak. Iya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih ya atas perbuatannya. Ya. Yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih ya telah menyampaikan apa yang menjadi pengalaman pahitnya. Silakan duduk ya. Oke, ini anak-anak ya, kita tadi mendengarkan pengalaman dari perbuatan atau pengalaman pahit dari teman kita di Musafa Arauda, bahwasannya dia ini pernah menjadi korban bullying di sekolah sebelumnya ya. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi ya Musafa ya. Nah, harapannya itu ya dari pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk tidak melakukan tindakan bully? Nah, untuk teman-teman di sini atau anak-anakku di sini yang punya perlakuan seperti itu ketika di rumah atau di sekolah ini, mudah-mudahan materi ini menjadi jawabannya, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk tidak melakukan tindakan bully dan bagaimana korban bully ini sendiri ya. Yaitu memiliki rasa empati ya, baik yang pernah mengalami perlakuan bullying atau yang pelaku bullying, yaitu memiliki rasa empati. Rasa empati itu anak-anak adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi tersebut anak-anak.
Empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Nah, ketika kalian melihat pengalaman dari si Musafa tadi, pasti kita turut sedih ya mengalami itu ya. Kita turut merasakan, nah inilah yang dirasakan oleh Musafa ya. Nah, anak-anak selanjutnya mari kita simak film pendek ini. Tujuannya untuk membangun empati pada perilaku bullying ini. Ini merupakan segelintir kisah dari banyaknya kisah di Jepang TV. Kisah di mana Dr. Yusa dengan banyaknya pemuda ini. Kisah mereka telah menjadi tapi mereka selalu hidup seperti kamu yang pernah hidup. Percayalah, teman-teman sekalian. Dan yang bisa kita selalu. Kenapa kalian melakukan kayak gini? Kamu tidak diajar sama aku dan tidak seperti itu. Emang apa masalahnya? Tidak salah dia makan dan umum lewat kita. Emangnya kenapa ini kan jalan umum? Semua orang tidak lewat ini. Tidak salah lah kenapa dia lewat kita. Karena kita lagi. Nah benar jalan masih lupa kenapa harus lewat jalan kita kan? Jadi kok dia mengerjakan seperti ini? Aku nggak tak dia kok. Kalian tidak seharusnya membulinya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya minta maaf kita membuli kamu. Nah benar kita tidak minta maaf besar-besarnya karena telah membuli kamu. Baiklah, terima kasih atas kerjaan hatimu. Ya anak-anak, itu berikut tadi ya video tentang perilaku bullying yang dialami oleh satu anak tadi ya. Nah, karena dia itu mungkin dari sekolahnya tadi tidak memiliki rasa percaya diri, kemudian merasa lemah, jadi akhirnya dia dibully seperti itu sama teman-teman. Tapi untungnya ada satu anak yang memiliki rasa empati ya, akhirnya bisa merangkul semuanya ya, memberikan sesuatu yang bermakna bahwasanya bully itu tidak baik anak-anak. Ya, selanjutnya anak-anak dari film pendek, kemudian dari yang disampaikan dari teman kalian ya, pengertian bullying dan pengakuan tadi tentang pengalaman pahitnya di bully waktu di sekolah sebelumnya ya. Anak-anak Pak Angga akan membentuk kelompok pada pembelajaran hari ini ya, yaitu kalian silahkan mengatur kelompoknya. Silakan dipilih ketua kelompoknya siapa ya. Silakan diatur kelompoknya. Ya, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya anak-anak, selanjutnya Pak Angga akan memberikan waktu kepada kalian untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi yang sudah Pak Angga rangkum dari apa yang kalian sampaikan terkait masalah-masalah bullying ini. Diskusinya anak-anak, untuk kelompok 1 nanti pertanyaannya apa yang menyebabkan terjadi bullying. Yang kedua nanti kelompok 2 bagaimana karakteristik pelaku bullying. Dan kelompok 3 nanti apa yang harus kalian lakukan anak-anak dalam menangani, menyelesaikan tindakan bully. Dan kelompok 4 memberikan contoh sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak nanti masing-masing kelompok mempersiapkan hasil diskusinya. Dan nanti tentunya kelompok lain bisa menanggapi hasil presentasinya.
Ya, Pak Angga beri waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di layar monitor ini. Sebelumnya Pak Angga tanya dulu, apakah sudah selesai membentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Kelompok 1 angkat tangannya. Siapa ketua kelompoknya? Martinus, ya. Kelompok 2, siapa? Ya, siapa ketua kelompoknya? Fiona. Oke. Kelompok 3, angkat tangannya. Siapa ketua kelompoknya? Ya, Keisha. Kelompok 4, angkat tangannya. Oke, siapa ketua kelompoknya? Musafa Roda. Ya, cocok sekali ya Musafa yang mengalami pengalaman pahit tadi menjadi ketua kelompok. Oke, silahkan kalian diskusikan permasalahan yang ada di layar monitor ini. Kerjakan mulai dari sekarang anak-anak. Baik anak-anak, sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah? Ya, sudah semua ya. Ya, untuk lebih semangat lagi anak-anak ya. Ayo kita kampanye lagi stop bullying ya. Tepuk bullying.
Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Bullying, bullying, bullying. No. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan? Ya, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya bullying. Menurut kelompok kami, yang menyebabkan terjadinya bullying adalah awalnya orang tersebut kesehariannya menjadi korban bully atau terbiasa dengan yang namanya pembulian. Entah dia pernah dibully di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Sehingga si korban bully ini menjadi orang yang pendendam dan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga ingin melampiaskan juga ke orang lain, yang pada akhirnya menjadi orang yang suka membuli. Mungkin itu saja hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan presentasi dari kami, dipersilakan. Ya, anak-anak, dari presentasi kelompok 1 siapa yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 4 ya. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin menambahkan sedikit. Biasanya orang yang menjadi korban bully ini akibat dari kesalahannya sendiri, seperti berpenampilan mencolok atau menor dan berdandan berlebihan, sehingga muncul persepsi pembicaraan negatif dari teman-teman sekitar. Itu aja tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 4. Ya, kami setuju dengan kelompok 4 bahwa berpenampilan mencolok itu bisa memunculkan pikiran negatif dari orang lain. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Baik, apakah ada teman-teman lain yang ingin menanggapi, anak-anak sekalian? Baik, kalau tidak ada kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, anak-anak, tadi disampaikan kepada kelompok 1 ya, yang menyebabkan terjadi bullying itu karena terbiasa dengan kebiasaan pembuliannya, entah pernah dibully dari rumah atau dari lingkungan sekitarnya, sehingga si korban bully ini menjadi orang yang pendendam dan menjadi sebuah kebiasaan ya. Nah, itu tadi dari kelompok 1. Nah, kemudian tadi ada juga tambahan dari kelompok 4. Biasanya orang yang menjadi korban bully itu akibat dari kesalahan sendiri, betul begitu ya? Seperti berpenampilan mencolok atau menor atau berdandan. Nah, ini bagus juga yang disampaikan dari kelompok 1. Kadang-kadang tuh kita tidak sadar kita tuh dibully karena kita sendiri adalah orang yang berpenampilan tidak pantas ya atau mencolok. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya. Suksesnya.
ya. Bentar ya, kita stop dulu azan ya. Dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana sih karakteristik perilaku bullying. Baik, menurut kelompok kami, 1. Peduli dengan popularitasnya. Biasanya orang yang seperti ini diakui keberadaannya atau bisa jadi dianggap jagoan. 2. Pernah menjadi korban bully. Seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi, orang tersebut menjadi pendendam dan ingin mencari pelampiasan apa yang dirasakan. Mungkin itu semuanya dari kelompok 1. Apabila teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, itu tadi kelompok 2. Apakah ada yang menanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Jadi kurang lebih saya mendengar dan saya mencatat seperti ini anak-anak. Karakteristik perilaku bullying itu peduli dengan popularitasnya. Maksudnya itu biasanya orangnya seperti ingin diakui keberadaannya atau bisa dianggap seperti jagoan gitu. Yang kedua, pernah menjadi korban bully, maksudnya seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi, ya. Menjadi pendendam, ya, yang disampaikan Zidan tadi. Jadi pendendam dan ingin mencari pelampiasan apa yang dia rasakan, ya. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan, ya. Perwakilannya kelompok 3 orang. Ya, dikasih nyala dulu mic-nya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Apa yang harus kita lakukan untuk menangani bullying? Menurut kelompok kami ialah melalui diri kami sendiri untuk tidak melakukan perilaku bullying. Yang kedua, memiliki rasa empati yang dapat memahami apa yang dirasakan orang lain. Dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ya, kalau ada yang ingin menanggapi dipersilakan. Dari kelompok 3. Baiklah, kalau tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk menangani bullying? Menurut kelompok 3 tadi, menumbuhkan rasa empati, yaitu dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga anak-anak, kita bayangkan ketika kita berada di posisi tersebut, pada posisi orang yang teraniaya tadi karena bully, ya pasti kita akan merasakan sakit dan trauma yang berkepanjangan, ya. Luar biasa sekali dari kelompok 3. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Kami dari kelompok 4 di sini ingin menjawab hasil diskusi yang telah kami bicarakan tentang berikan contoh sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami, contoh sikap empati adalah pertama, menjenguk teman yang sedang sakit.
Kedua, meminjamkan alat tulis apabila ada teman yang kurang mampu membeli alat tulis. Ketiga, ikut merasa senang jika teman mendapatkan kabar bahagia. Keempat, memberi rezeki kepada orang yang ada di sekitar kita, dan masih banyak lain sebagainya. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi presentasi kami, dipersilakan. Ya, apakah ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 4? Dipersilahkan. Ya, mudah-mudahan sudah paham ya. Ya. Baik, kalau tidak ada harapan kami, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang kami presentasikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya, anak sekalian, dari pembelajaran kita tadi, materi dan diskusi yang sudah dilaksanakan tadi, kemudian ada juga menonton film pendek. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran atau layanan bimbingan klasikal pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Ya, silakan Kesya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak yang telah berusahakan saya untuk menyampaikan. Di sini saya akan menunjukkan bahwa pembuli ini terjadi karena tidak ada rasa peduli terhadap orang sendiri. Nah, ciri-cirinya itu adalah biasanya orang ini sedikit cuek, Pak, atau dia sendiri pernah menjadi korban bully. Egois, tidak memikirkan perasaan orang lain. Nah, cara menanganinya dengan menumbuhkan rasa empati. Empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, biasanya ada saja yang menyepelekan bullying. Kita tidak boleh menyepelekan bullying karena saat kita membuli orang itu akan menyisakan trauma pada korban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kesimpulan dari Kesya ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan anak-anakku semua dari kesimpulan dari Kesya tadi. Ya, Kesya tadi menyampaikan pelaku bullying terjadi karena ada rasa peduli terhadap korban bully, anak-anak. Nah, ciri-cirinya itu biasanya orang yang cuek atau dia sendiri pernah jadi korban bully, egois, tidak memikirkan perasaan orang lain seperti apa. Kemudian bagaimana cara untuk menangani bullying tersebut ialah dengan menumbuhkan rasa empati, ya. Ya, selanjutnya anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi dan luar biasa sekali tadi Kesya juga menyimpulkan, kalian mengisi lembar kerja peserta didik, ya, atau LKPD. Ya, sudah selesai anak-anak? Ya, silahkan dikumpul di depan. Ya, silakan lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan di depan. Selanjutnya mengisi evaluasi proses dan hasil.
Nah, untuk lembar peserta didik, untuk lembar evaluasi proses dan hasil ini anak-anak, itu hanya mencentang saja ya. Silakan diisi yang sungguh-sungguh. Mungkin Pak Angga beri waktu sekitar 1 menit. Ya, sudah selesai anak-anak? Ya, yang sudah selesai bisa dikumpul di depan. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang Pak Angga sampaikan layanan materi tentang bullying ya dan permasalahan-permasalahan ini, Pak Angga akan memberikan kalian refleksi atau penguatan ya. Anak-anak, mulai dari sekarang mari kita bersama-sama stop bullying. Karena bullying ini adalah perilaku sangat berbahaya bagi anak-anak usia sekolah seperti kalian, dikarenakan efek-efek negatif yang terjadi kepada teman kita yang sampai hari ini mengalami itu, anak. Maka dari itu, mari kita tumbuhkan rasa empati dengan banyak bergaul, menjadi pendengar yang baik, peka terhadap sekitar, tidak egois. Mudah-mudahan dengan begitu kita mudah mendapat teman di dalam diri kita untuk memahami apa yang dirasakan oleh teman kita, baik yang sampai pada hari ini itu menjadi korban bully maupun menjadi yang sampai hari ini menjadi pelaku bully ya. Keduanya itu anak-anak harus sama-sama kita rangkul untuk tidak melakukan bully dan menjadi korban bully seperti materi diskusi dan melalui film pendek yang sudah kita lihat bersama-sama tadi ya. Ya. Selanjutnya akan Pak Angga tutup ya pantun untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Satu lagi yaitu orang tua bertongkat-tongkat pulang ke rumah untuk kembali. Mari semua kita sepakat, tak ada kekerasan, tak ada bully. Ya. Kita tutup dulu dengan doa ya, karena sudah jam terakhir. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Ketua kelas atau wakil kelas mungkin memimpin doa. Silakan Tama. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore anak-anak.